Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan kenapa sudah makan banyak atau sudah sering makan tetapi tetap kurus juga. Nah, mari kita bahas. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki metabolisme atau basal metabolic rate atau BMR lebih tinggi dari normal itu dapat menyebabkan kalori yang masuk lebih cepat dibakar menjadi energi. Artinya ada variasi metabolisme energi antar individu. Jadi kalau metabolisme dari individu itu lebih tinggi dari normal, menyebabkan kalori yang dibakar di tubuh lebih cepat. Jadi si penelitian Yinling ini menyebutkan bahwa metabolisme di dalam tubuh individu dapat menyebabkan kenapa individu itu bisa makan banyak tetapi tetap kurus. Penelitian dari tim Holstein menyebutkan bahwa metabolic factor atau faktor metabolik yang ada di dalam tubuh individu dapat menyebabkan perbedaan antara pembakaran energi di antara individu tersebut. Yang kedua, ada faktor genetik. Nah, variasi gen tertentu itu mempengaruhi bagaimana tubuh menyimpan ataupun membakar lemak. Nah, berbeda antara gen manusia, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, berbeda pula lah antara kebutuhan atau fungsi menyimpan atau membakar lemak. Nah, faktor biologis ataupun faktor gen ini dapat juga mempengaruhi metabolisme dari tubuh individu. Sehingga terjadi kenapa sudah makan banyak tetapi tetap kurus. Ada beberapa publikasi yang menyebutkan bahwa gen itu menjadi salah satu faktor penyebab kenapa orang sudah makan banyak tetapi tetap kurus. Nah, yang ketiga adalah stres. Nah, hormon stres atau hormon kortisol berkorelasi dengan perubahan body mass index dari manusia itu sendiri. Nah, jadi hormon ini langsung terlibat dengan metabolisme dan distribusi lemak di tubuh. Ketika seseorang stres, ini berkorelasi dengan perubahan body mass index-nya, sehingga hormon ini langsung terlibat dengan metabolisme tubuhnya. Nah, ketika metabolisme tubuhnya tidak baik ataupun metabolisme tubuhnya tinggi, ini dapat menyebabkan kalori yang dibakar di tubuh itu lebih cepat. Penelitian dari Cliff Robert menyebutkan bahwa stres dapat menjadi salah satu penyebab dari body weight atau dari berat badan. Yang keempat adalah aktivitas fisik yang banyak. Nah, aktivitas fisik yang banyak ini atau di luar olahraga atau biasa disebut dengan NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Nah, NEAT ini adalah energi yang dibakar dari aktivitas harian selain olahraga. Jadi, ketika tubuhnya sudah makan banyak, tetapi kenapa tidak gemuk? Itu salah satunya karena aktivitas fisiknya yang banyak, aktivitas di luar olahraga. Nah, ada hubungan antara aktivitas fisik yang banyak dengan berat badan seperti fidgeting atau gerakan-gerakan kecil itu dapat mempengaruhi pengeluaran energi. Penelitian dari James A, ini non-exercise activity thermogenesis, menyebutkan juga bahwa salah satu yang menyebabkan pengaruh ke berat badan itu adalah aktivitas fisik ringan ataupun aktivitas fisik di luar dari olahraga. Nah, penyebab terakhir adalah adanya penyakit tertentu. Nah, contoh hypertiroidisme. Nah, penyakit hypertiroidisme ini mengalami penurunan berat badan walaupun sudah makan banyak karena penyakitnya. Nah, jadi ketika ada penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan sudah makan banyak tapi tetap kurus. Nah, penelitian dari Pinaki Dutta dan teman-temannya ini menyebutkan juga bahwa weight ataupun berat badan dipengaruhi oleh penyakit tertentu yang ada di dalam tubuh. Jadi berat badan walaupun sudah banyak makan, walaupun sudah banyak ngemil, tetapi tetap kurus, salah satunya dipengaruhi karena ada penyakit tertentu di dalam tubuh. Jadi ada 5 faktor menurut hasil penelitian yang menjadi penyebab dari kenapa sudah makan banyak tetapi tetap kurus. Nah, semoga bermanfaat. Nah, semangat untuk menggemukkan badan.